Salam, selamat pagi buat kita semuanya dimanapun berada. Senang hati saya bisa bertemu kembali dalam media yang kita kasihi ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali naikkan syukur kepadamu, di mana hari ini Tuhan Engkau begitu baik bagi kami, memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang begitu besar yang kami rasakan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kami jalani pagi ini dan kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah ya Tuhan, hati kami, hidup kami senantiasa kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu menjadi renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati hati dan pikiran kami dan juga firman-Mu. Boleh kami pedomani Tuhan untuk perjalanan hidup kami di masa-masa sulit seperti saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kuasai kami semuanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan kita pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal keempat, ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu dalam sejarah gereja, bahkan awal-awal berdirinya gereja, sungguh sangat memprihatinkan. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul yang melayani, memberitakan kerajaannya. Ini juga yang disampaikan oleh Paulus dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18 ini. Dia ingin membawa kita, mengajak kita untuk terus berjalan dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Bagaimana penderitaan-penderitaan yang sekarang yang kita sedang alami adalah satu cara, satu jalan yang dipakai untuk membentuk, menumbuhkan, menguatkan, memampukan iman percaya kita melihat bukan hal-hal yang kelihatan, tetapi juga kita diajak untuk lebih melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Dikatakan dalam ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena itu banyak yang bisa kita lihat pada masa-masa kehidupan kita ini. Termasuklah dalam situasi kondisi yang sulit saat ini. Banyak kita bisa lihat hal-hal yang mungkin menakutkan kita, mencemaskan kita. Namun firman Tuhan ini ingin mendorong kita untuk melihat pengharapan, iman yang tidak kelihatan itu. Iman, pengharapan, bahkan kasih adalah hal-hal yang tidak kelihatan, abstrak. Tapi mari kita terus berfokus kepada hal yang tidak kelihatan ini. Iman, pengharapan, dan kasih kita bangun untuk boleh sungguh-sungguh hidup dan bisa tampil memperlihatkan iman kita yang semakin kuat, pengharapan kita yang semakin teguh, dan kasih kita yang semakin melimpah-limpah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semakin kita perlihatkanlah dalam masa sulit ini. Karena itu kesukaran yang dipikul oleh orang yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibandingkan dengan kelimpahan kemuliaan yang kita miliki melalui Kristus. Sebagian kemuliaan ini telah ada, tetapi akan dialami sepenuhnya pada masa yang akan datang. Apabila kita mencapai perjuangan iman, pengharapan, dan kasih kita ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, tantangan, penderitaan, pergumulan, bahkan sakit penyakit seperti yang sedang mewabah di seluruh dunia saat ini. Karena itu, mari kita berpengharapan, beriman, bahkan melakukan tindakan-tindakan kasih, semakin berbuah dalam masa-masa sulit seperti saat ini. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh iman kita goyah. Bahkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama tidak hilang, tidak berhenti karena masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Karena itu apa yang harus kita kerjakan dalam saat-saat seperti ini? Saya ingin mengutip sebuah surat pastoral atau renungan dari seorang pendeta di Singapura, Edmund Chan. Dia berkata beberapa hal poin yang saya ambil dari tulisannya, dari renungannya, atau dari surat pastoralnya. Di musim seperti saat ini, para pemimpin Kristen harus mengajari gereja untuk berjalan dalam iman dan kebijaksanaan. Jangan pakai ayat-ayat Alkitab seperti misalnya Mazmur 91, bukan formula ajaib untuk kekebalan gereja dalam menghadapi hal-hal yang buruk. Di sisi lain kita berjalan melalui iman dan bukan dengan melihat. Berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Sebagaimana dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7. Kita tidak perlu dilumpuhkan oleh kecemasan atau ketakutan karena kita percaya pada Tuhan yang tahu dan memegang hari esok. Mari kita camkan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Edmund Chan ini. Karena itu katanya, mari kita kembali ke dalam 4 pertanyaan. Apa sifat dasar dan panggilan gereja? Apa misi inti, misi dasar dari gereja? Bagaimana sistem pemuritan kita dalam wabah pandemi saat ini? Apakah kita melakukan pemuritan? Apakah kita mengajarkan kepada warga jemaat kita dalam saat-saat seperti ini untuk tetap memberitakan firman Tuhan, melakukan pemuritan bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi keluarga kita? Bagaimana hal itu memperdalam akar dan peran keluarga Kristen?
Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita secara bermakna menjawab pertanyaan mendasar tentang penderitaan, penebusan, makna, dan kembalinya Kristus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Inilah yang mau direnungkan. Dan saya ingin membawa kita juga merenungkan 4 pertanyaan ini. Khususnya bagi gereja kita dimanapun berada, bagi warga jemaat dimanapun berada. Dalam masa-masa menjelang memasuki malam Passion, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, perenungan kita yang sangat bermakna adalah dalam pertanyaan yang keempat tadi. Bagaimana gereja kita secara bermakna menjawab pertanyaan mendasar tentang penderitaan, penebusan Kristus, artinya di dalam kehidupan kita, maknanya dalam kehidupan kita, dan mempersiapkan hati kita, hidup kita, keluarga kita untuk menyongsong kembalinya Kristus kedua kalinya. Ketika dia bertanya dalam kembalinya dia ke tengah-tengah dunia ini, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, apakah aku mendapati iman di bumi? Apakah aku mendapati iman di tengah-tengah kehidupanmu? Apakah aku mendapati iman di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah warga jemaatmu, dan gereja yang engkau layani? Tuhan memberkati kita untuk terus melihat kepada hal-hal yang tak terlihat, yaitu iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan semakin lebih dalam lagi, bertumbuh berakar, semakin lebih kuat lagi di dalam Tuhan, dalam masa-masa sulit seperti ini yang kita jalani. Tuhan memberkati kita untuk terus berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih kita yang semakin kuat, kokoh, berakar di dalam Dia. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia itu. Kami bersyukur kepadamu buat renungan firman-Mu ya Tuhan, untuk memberi kekuatan, semangat yang baru, agar kami terus berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ada dalam tuntunan dan pemeliharaanmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita dimanapun berada.